Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang manajemen merek, brand atau branding dan brand image. Nama saya Muhammad Nur Rahmat Wijaya dan rekan saya Muhammad Alfredo Rido. Pertama akan saya jelaskan adalah brand. Brand adalah salah satu atribut yang sangat penting dari sebuah produk yang penggunanya pada saat ini sudah sangat meluas. Karena beberapa alasan di mana merek suatu produk berarti memberikan nilai tambah produk tersebut. Dan merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau penjual dan untuk membedakan dari produk pesaing menurut Coulter dan Gary Armstrong. Brand itu sendiri berarti sebuah tipe produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan di bawah sebuah nama. Penggunaan kata brand sendiri sekarang tidak sebatas definisi tersebut. Brand bukan hanya sebuah produk dengan nama, melainkan sesuatu yang lebih. Menjawab pertanyaan apa itu brand? Brand sebagai pengalaman konsumen secara keseluruhan yang membedakan suatu organisasi atau produk dari para pesaingnya yang dilihat dari sisi konsumen. Definisi tersebut memang sesuai untuk menggambarkan penggunaan kata brand saat ini, karena di situasi bisnis saat ini, agar bisa sukses dalam padatnya kompetisi membutuhkan lebih dari logo dan nama saja. Selanjutnya, merek. Pengertian merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. American Marketing Association (AMA) mendefinisikan merek sebagai sebuah nama, istilah, tanda atau simbol atau desain atau kombinasi hal-hal tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari para pesaing menurut Coulter. Hal ini senada dengan yang dikatakan Acker, bahwa merek adalah nama dan simbol yang sifatnya membedakan berupa logo atau simbol cap atau kemasan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual. Merek dapat menyampaikan 4 arti juga. Yang pertama, atribut. Merek akan mengingatkan orang pada atribut tertentu, misalnya keawetan dan sebagainya, sehingga hal ini memberikan suatu landasan pemosisian bagi atribut lain dari produk tersebut. Yang kedua, manfaat. Pelanggan tidak membeli atribut, tetapi mereka membeli manfaat dari suatu produk tersebut. Oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Yang ketiga, nilai. Merek juga mencerminkan suatu pengenalan nilai-nilai pembeli, misalnya saja menilai prestasi, keamanan, dan prestis tinggi suatu produk. Yang terakhir, kepribadian. Merek menggambarkan kepribadian. Merek akan menarik orang yang menggambarkan sebenarnya dan citra dirinya cocok dengan mitra merek. Dan selanjutnya adalah pengertian brand image atau citra merek. Keterkaitan konsumen pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau menampakkan untuk mengomunikasikannya, sehingga akan terbentuk citra merek, brand image. Citra merek yang baik akan mendorong untuk meningkatkan volume penjualan dan citra perusahaan. Menurut Coulter dan Gary Armstrong, brand image adalah himpunan keyakinan konsumen mengenai berbagai merek.
Intinya brand image atau brand description yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Dan di sini juga ada pengertian merek. Citra merek atau brand image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Menurut Setiadi, citra merek mengacu pada skema memori akan sebuah merek yang berisikan interpretasi konsumen atas atribut kelebihan penggunaan, situasi para pengguna, dan karakteristik pemasaran dan karakteristik pembuatan dari produk atau merek tersebut. Citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar atau melihat nama suatu merek. Image konsumen yang positif terhadap suatu brand lebih memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian. Brand yang lebih baik juga menjadi dasar untuk membangun citra perusahaan yang positif. Pengertian citra menurut Coulter bahwa citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pengaruh citra merek kualitas produk dan referensi harga terhadap kepuasan dan niat beli ulang. Niat beli ulang merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan. Niat beli ulang terhadap suatu produk tersebut timbul karena konsumen merasa puas akan produk yang dibeli sebelumnya. Salah satu kunci dalam menciptakan niat beli ulang adalah dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dahulu yaitu ada branding. Dahulu branding hanya dituangkan dengan media konvensional seperti iklan di spanduk, billboard, pembuatan flyer, brosur, iklan, dan koran, serta pembuatan iklan televisi dan radio. Dengan media tersebut tentunya biaya budget yang dibutuhkan cukup besar untuk biaya produksi dan biaya pemasangan iklan. Tetapi karena perkembangan teknologi seperti sekarang, budget yang dikeluarkan untuk proses branding bisa ditekan jauh lebih murah dengan munculnya internet, sebab internet dapat memainkan peran penting dalam hubungannya membangun merek dan meningkatkan reputasi perusahaan atau organisasi yang menghasungnya. Lanjut, peran kepuasan konsumen, mediasi pengaruh brand image terhadap rekursi intention. Menurut Diponegoro dan Santoso, konsumen yang merasakan selalu ada suatu inovasi dalam satu hal cenderung berniat untuk terus melakukan pembelian ulang. Menurut Vergaital, minat beli ulang atau repurchase intention dapat diperoleh dengan cara membangun serta menjalin hubungan dengan baik, serta selalu menyajikan nilai dan juga meningkatkan rasa puas pada konsumen. Menurut Choi dan Kim, tingkat kepuasan membuat konsumen mempunyai niat yang semakin kuat untuk mengulang suatu pembelian. Papuani dan Sulistiawati dan serta Kusuma dan Suryani dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan pengaruh secara positif yang juga signifikan terhadap minat beli ulang. Brand image dapat dikatakan sebagai suatu bentuk persepsi atau pemahaman yang muncul dalam benak konsumen mengenai suatu brand secara keseluruhan dan dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian.
brand image yang baik dan terpercaya akan memberikan rasa aman pada diri konsumen yang kemudian membuat konsumen semakin tertarik melakukan pembelian pada produk yang ditawarkan di brand tersebut. Oke, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.